Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fama Habibah dengan NIM 210103 110114 dari kelas PGMIC angkatan 2021. Nah, adik-adik, apa sih itu rukun iman? Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan berikut ini. Rukun adalah dasar atau pokok, sedangkan iman adalah keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap agamanya, Tuhannya, nabinya, kitabnya, dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rukun iman itu adalah dasar keimanan atau keyakinan seseorang dalam Islam yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim harus meyakini dan mengimani 6 rukun iman. Rukun iman ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita akan membahas arti dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini dibuktikan dengan adanya keberadaan alam semesta ini. Allah ada sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dibutuhkan bukti dari amal perbuatan kita. Misalnya dengan melaksanakan semua perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, dan menjauhi larangannya seperti maksiat dan meninggalkan sholat. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Artinya kita harus percaya kepada Allah yang telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Allah memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul. Kitab itu diturunkan kepada para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umatnya. Dengan berpedoman teguh kepada kitab-kitab Allah, niscaya manusia dapat selamat dari siksa api neraka. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Artinya kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Allah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar. Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya ada 25. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Kita harus mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai teladan para Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Artinya kita harus yakin datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan dunia. Namun manusia tidak akan mengetahui kapan kiamat itu datang, hanya Allah yang mengetahuinya. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai simpanan di hari akhir kelak. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan kehendak Allah.
Usia, rezeki atau jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Namun manusia harus tetap berusaha dan menerima semua ketentuan yang telah Allah tetapkan dengan bersyukur. Umat muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat keburukan. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami materi dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pada link yang sudah kakak berikan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.